Musyawarah Nasional Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama berdasarkan ARTNU Pasal 74 merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Munas Alim Ulama secara khusus membicarakan masalah-masalah keagamaan, bahsul masail yang mengangkut kehidupan umat dan bangsa. Setidaknya, kegiatan ini dilakukan 2 kali selama masa jabatan PBNU. Dari masa ke masa, Forum Musyawarah Para Kiai Perwakilan dari PBNU dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) ini selalu melahirkan keputusan krusial dan sigap merespons problematika aktual di tengah masyarakat. Berikut adalah rekam jejak Munas Alim Ulama NU dari tahun ke tahun beserta keputusan-keputusan pentingnya. Munas Kaliurang 1981. Munas Alim Ulama NU pertama kali diselenggarakan pada 30 Agustus, 2 September 1981 Masehi, 30 Syawal, 3 Zulqa'dah 1401 Hijriyah di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Keputusan penting yang dihasilkan adalah mengukuhkan Kiai Haji Ali Maksum sebagai Rais Am PBNU meneruskan tongkat estafet Kiai Haji Bisri Sansuri yang wafat pada tahun 1980. Munas pertama ini juga membahas persoalan keagamaan kontemporer di masanya, antara lain hukum bayi tabung, cangkok mata, bank mata, hingga cangkok ginjal dan jantung. Dibahas pula persoalan zakat, perusahaan atau perhotelan, hukum uang kertas dan saham, serta hukum pemotongan hewan dengan mesin. Munas Situbondo 1983 digelar di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur pada 18 hingga 21 Desember 1983 Masehi. Munas yang diketuai oleh Khatib Am saat itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, menghasilkan keputusan yang sangat bersejarah bagi pergerakan organisasi. Pemulihan Hittah NU 1926, Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam, Rekomendasi Larangan Perangkapan Jabatan Pengurus NU dengan Jabatan Pengurus Organisasi Politik. Para kiai juga membahas persoalan keagamaan seperti penetapan awal Ramadan dan Syawal dengan dasar hisab, kriteria Al-Kutub Al-Mu'tabaroh, adopsi anak, hingga tugas dokter terhadap pasien. Munas Cilacap 1987 dilaksanakan di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap, Jawa Tengah pada 15 hingga 18 November 1987 Masehi. Munas ini memutuskan persoalan wukuf yang bertentangan dengan hasil hisabnya, dispensasi bagi orang yang selalu berpergian, serta dasar penetapan Idul Fitri dan Idul Adha. Dibahas pula zakat perikanan, perkebunan, hingga hukum koperasi simpan pinjam. Munas Lampung 1992 berlangsung di Bandar Lampung pada 21 hingga 25 Januari 1992 Masehi. Munas ini melahirkan tongkat baru, yakni sistem pengambilan keputusan hukum Islam di lingkungan NU yang memberikan ruang kepada pola manhaji metodologis. Sebelumnya, keputusan bahsul masail di lingkungan NU hanya bersifat qauli dari ulama mazhab Syafi'i saja. Munas Lombok 1997 digelar di Pondok Pesantren Komarul Huda, Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, NTB. Pada 17 hingga 20 November 1997 Masehi. Keputusan mencakup penyelenggaraan sholat Jumat 2 angkatan, pemindahan makom, nikah mut'ah, pembebasan tanah rakyat dengan harga tidak memadai, penggunaan insulin bagi penderita kencing manis, hukum demonstrasi atau unjuk rasa, hingga cloning gen tanaman, hewan, dan manusia. Munas Jakarta 2002. Munas pertama di era kepemimpinan Kiai Haji Sahal Mahfuz dan Kiai Haji Hashim Muzadi ini digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 25 hingga 28 Juli 2002 Masehi. Fokus bahasannya meliputi mabit Mina di Muzdalifah,
badal haji bagi yang meninggal sebelum wukuf, zakat profesi, wakaf tunai, dan penanganan penyakit antraks. Munas Surabaya dan Jakarta 2006 dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada 27 hingga 30 Juli 2006 Masehi dan dilanjutkan pengesahannya di Gedung PBNU Jakarta pada 16 Agustus 2006 Masehi. Munas ini mendiskusikan hukum meresmikan tempat ibadah agama lain, daur ulang air mutan najis, asas pembuktian terbalik, kuis berhadiah, rekonstruksi wajah, program infotainment yang membuka aib, hingga penolakan perdagangan manusia. Munas Cirebon 2012 berlangsung di Pondok Pesantren Kempe, Cirebon, Jawa Barat pada 15 hingga 17 September 2012 Masehi. Komisi Maudu'iyah membahas negara Pancasila, pemilu kada dan pajak dalam perspektif Islam. Komisi Waqi'iyah menjawab masalah korupsi dan hukuman mati, rishwah, suap politik, calon pemimpin bermasalah, serta dana talangan haji. Komisi Kanuniyah menyoroti berbagai regulasi seperti UU Penanaman Modal, UU Migas, UU Minerba, RUU Pangan, Sistem Pendidikan Nasional, hingga UU Perguruan Tinggi. Munas Lombok 2017. Setelah 20 tahun, Munas kembali digelar di Lombok, NTB pada 23 hingga 25 November 2017 Masehi. Topik Komisi Waqi'iyah membahas frekuensi publik, investasi dana haji, dan perizinan usaha yang berpotensi mafsadah. Bidang Maudu'iyah fokus pada fikih penyandang disabilitas, konsep amil zakat di negara modern, distribusi lahan, dan penolakan ujaran kebencian dalam berdakwah. Munas Banjar 2019. Di masa kepemimpinan Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Kiai Haji Said Akil Siroj, Munas dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari hingga 1 Maret 2019 Masehi. Bahasan aktualnya merespons langsung kegelisahan masyarakat, seperti bahaya sampah plastik, perusahaan AMDK yang mengeringkan sumur warga, bisnis money game, serta pandangan ulama mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual. Munas Jakarta 2021 bertempat di Hotel Grand Sahid Plaza, Jakarta pada 25 hingga 26 September 2021 Masehi. Munas ini berhasil merumuskan hukum daging berbasis sel, hukum gelatin, moderasi NU dalam politik, metode istinbat Makosidi, hingga merespon kebijakan strategis terkait pajak karbon dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan serta RUU Larangan Minuman Beralkohol. Munas Jakarta 2023 dihelat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 18 hingga 20 September 2023. Pada perhelatan ini, para ulama menyepakati pedoman keagamaan baru yang sangat visioner. Kecerdasan buatan AI, mempelajari AI dihukumi fardu kifayah dan menjawab tantangan zaman, dan bertanya pada AI diperbolehkan. Namun haram menjadikannya sebagai satu-satunya pedoman mutlak keagamaan, karena AI rentan akan halusinasi dan tidak memiliki sanad keilmuan yang valid. Rumah potong hewan RPH di Tanah Haram merekomendasikan pemerintah RI untuk membangun RPH di Arab Saudi demi menjamin keabsahan penyembelihan dam haji tamattu. Hal ini dipadukan dengan putusan bahwa daging dam yang disembeli di Makkah tersebut boleh dibawa dan distribusikan ke tanah air demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Menuju Munas Konbes NU 2026 di Pelosok Kediri. Estafet permusyawaratan tertinggi kedua setelah muktamar ini akan kembali digelar pada tanggal 20 hingga 23 Juni 2026. PBNU memusatkan perhelatan majelis permusyawaratan para ulama ini di Pondok Pesantren Al-Falah, Pelosok, Mojo, Kabupaten Kediri. Munas dan Konbes NU 2026 yang diselenggarakan di pesantren asuhan Kiai Haji Nurul Huda Jazuli ini memegang peranan sangat krusial.
Tidak sekadar menjadi majelis keilmuan yang merumuskan hukum atas ragam problematika umat terkini, perhelatan di Bumi Panjalu ini juga menjadi jembatan konsolidasi, sekaligus ruang pematangan materi menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang.